Shalom semua warga kerajaan yang menantikan kedatangan Sang Raja. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan bahwa pada akhir zaman akan ada penyesatan. Itu yang pertama. Seperti saya sampaikan pada waktu awal tahun 2 tahun yang lalu, akan ada penyesatan, ada penganiayaan, dan akibatnya akan ada pemurtatan dan pengkhianatan. Karena itu banyak orang salah mengerti tentang keempat kuda di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Setiap dari kita harus mempelajari sungguh-sungguh akhir zaman ini lebih dari biasanya, yaitu kitab Wahyu, kitab Daniel, kitab Zakaria, Ezekiel. Tetapi khususnya Wahyu pasal ke-6 itu banyak hamba Tuhan salah mengartikan. Maaf saudara. Mereka mengatakan bahwa penunggang kuda putih itu adalah Kristus. Dan dia keluar berkemenangan dan menaklukkan. Conquering. Itu the power of the gospel. Bukan saudara. Kalau kita baca dari mulutnya Kristus sendiri. Matius 24, Lukas 21. Yang pertama adalah yaitu penyesatan. Ini adalah antikristus. Dan roh-roh antikristus. Sang antikristus akan datang. Dan dia akan disembah sebagai Allah. Tetapi roh antikristus sudah menyebar ke seluruh dunia. Karena itu dalam Wahyu pasal 6 ini kan ada 4 penunggang kuda. Yang kedua penunggang kuda merah padam. Kepadanya diberikan pedang yang besar. Lukas 21, Matius 24, Kristus mengatakan akan ada peperangan. Ya, saling membunuh. Etnis melawan etnis. Kerajaan melawan kerajaan. Look what happened. Kita melihat semuanya itu sedang terjadi. Tapi khususnya firman Tuhan mengatakan kalau ada orang mengatakan dia adalah Kristus. Jangan percaya. Belakangan ini sudah masuk ke Indonesia. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah berasal dari China. Eastern Lightning. Saudaraku. Yaitu petir yang datang dari timur. Yang Xiangbin mengaku bahwa dia seorang wanita. Dia mengaku bahwa dia adalah Kristus yang datang kedua kalinya itu. Seorang wanita, orang Tionghoa, tidak mungkin saudaraku. Karena Yesus yang sama ini akan datang. Waktu dia datang pertama, dia menjadi orang Yahudi. Dan dia laki-laki saudaraku. Tetapi berapa banyak yang tertipu. Bahkan sudah masuk ke Indonesia. Hati-hati saudara yang kasih. Firman Tuhan berkata tentang declaring God's mandate. Kalau dia berbicara dirinya sendiri jangan percaya. Cek dengan firman Tuhan. Ya, bukan kembali ke laptop, kembali kepada firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan melihat penipuan-penipuan semacam itu. Kita melihat tentang unification church, ngaku church. Pemimpinnya Sang Myung Moon mempengaruhi sebagian besar daripada para pemimpin Jepang. Dan akibatnya kalau saya lihat Shinzo Abe itu ditembak oleh seseorang yang benci sekali pada kelompok ini. Hanya karena dia berteman, mungkin pernah diwawancara. Dan saudaraku, itu sungguh sangat menyesatkan. Jadi hati-hati ya. Kalau ada orang declaring God's mandate, cek. Tuhan mengatakan dari apa? Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kalau dari kandungannya tidak bisa tahu saudaraku. Oh kelihatannya tanda-tanda dan mukjizat. Tetapi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Satu hallmark daripada pengikut Kristus dan hamba-hambanya adalah rendah hati. Dan segala kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersukacita hari ini. Sebab Raja di atas segala Raja hanya Tuhan Yesus yang layak kita tinggikan. Mari kita berdoa. Bapak, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Segala pujian dan hormat hanya layak kami berikan kepada Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biar Tuhan yang memimpin dan segala kemuliaan kami berikan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sebab pujian dan hormat hanya layak kita berikan kepada Dia.
sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Mari berikan pujian dan hormat hanya bagi Dia. Haleluya, dengan segenap hati saudara. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa, kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Jemaat katakan, kerajaan-Mu berkuasa. Sebab perbuatannya dahsyat dan ajaib. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Allah yang kekal, Allah yang kekal. Haleluya, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Mari kita bersorak dengan segenap hati dan kekuatan kita, sebab Dia Raja yang layak kita tinggikan. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya.
Bangkitkan roh saudara pagi hari ini. Bersorak-sorai bagi Dia. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besar kasih-Nya. Besarlah kasih-Nya. Ajaib perbuatannya. Berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, sebab hanya Dia yang layak. Yes, terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Sang Raja. Haleluya, haleluya, berikan sorak-sorai bagi Dia. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami rindu bertemu muka dengan Engkau. Kasih jiwa kami. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku minta layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik wilayah suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari kita nyatakan kerinduan kita. Bapakku rindu. Ini kerinduan kami Tuhan. Menyenangkan-Mu. Ajar kami lebih lagi. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku minta
Katakan saudara dari hatimu. Bertemu muka dengan muka. Jumpai dia saudaraku. Rasakan kasihnya. Yes Lord. Kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, rindukan selalu yang dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih.
sebab tidak ada lagi tirai yang menutupi. Kita bisa masuk dalam ruang Maha Kudus untuk bertemu muka dengan Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia ini. Terima kasih Tuhan. Yes, kami mau menikmati lawatan-Mu pagi ini. Kami mau menikmati kasih-Mu yang besar. Sebab Kau yang terbaik, Kau yang terhebat. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam Kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam Diberkatilah Engkau Tuhan yang menciptakan kami dan menciptakan alam semesta ini. Kami bersyukur untuk setiap penebusan-Mu. Penebusan-Mu memampukan kami untuk kami dapat berjumpa dengan Engkau Tuhan. Karena waktu kami berjumpa dengan Engkau, kehidupan kami berubah. Waktu kami berjumpa dengan Engkau, nature kami berubah Tuhan. Dan terus bawa kami di dalam sebuah jalan-jalan-Mu. Jalan yang membawa kami dalam kebaikan-Mu. Jalan yang membawa kami dalam kasih karunia-Mu. Karena itu untuk kami memahami setiap jalan-jalan-Mu. Kami mau mendengarkan setiap perkataan daripada firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan sekarang waktunya Tuhan untuk setiap firman ini mengubahkan kami. Karena itu aku berdoa di dalam nama Yesus. Di tempat ini tidak ada lagi roh kesuaman. Tidak ada lagi roh kepasifan. Tidak ada lagi roh keletihan. Dan setiap pikiran yang mengembara aku tuntukkan di dalam nama Yesus. Dan setiap hati yang terbuka menerima firman ini. Kami tahu firman ini akan mengubahkan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara. Nah, katakan kepada kanan kiri saudara, di tangan Tuhan apapun keadaanmu, engkau akan menjadi dahsyat. Oke, saya akan mungkin sharing dulu. Ya, kalau saudara mengerti bahwa desain rancangan Tuhan yang ada pada mulanya, saya lepas dulu ya supaya enak ya. Desain rancangan Tuhan yang ada pada mulanya, Tuhan tidak menciptakan segala sesuatunya yang tidak baik. Tapi desain rancangan Tuhan itu adalah semuanya adalah baik, termasuk manusia. Manusia pada waktu diciptakan, Tuhan punya blueprint, Tuhan punya rancangan yang ada pada mulanya adalah sesuatu yang baik. Kalau kita melihat, coba kita lihat dari Kejadian 1 ayat 31. Dikatakan gini, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Artinya begini, pada waktu keadaan desain Tuhan, manusia dan semua alam ciptaan tujuannya diciptakan dengan sangat amat baik. Nah, karena apa? Manusia diciptakan kalau kita melihat tujuannya untuk apa? Berkuasa. Bagaimana manusia itu berkuasa? Di Kejadian 2 ayat 7 kalau kita melihat di dalam Kejadian 2.
Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ini. Ini adalah nefes haya. Nah, karena hembusan daripada roh Allah ini sendiri, makanya waktu Tuhan membawa binatang-binatang, manusia dapat menamai setiap hikmat, inisiatif, gagasan, inspirasi yang ada pada Tuhan diimpartasikan di dalam manusia itu sendiri. Nah, pertanyaan begini, kenapa kok keadaan kita gak seperti sekarang, kan gitu. Padahal Tuhan menciptakan segala sesuatu pada mulanya. Tuhan menciptakan apa? Bumi dan langit. Betul atau salah? Sorry, selangit dan bumi. Kenapa Tuhan menciptakan langit dan bumi? Karena pola Tuhan di dalam di bumi ini, semua budaya, semua apapun pemerintahan harus berasal dari surga. Ya, ini sedikit belajar ya. Kenapa dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi? Kenapa harus langit dulu baru bumi? Karena seharusnya yang ada di dalam bumi adalah semuanya berasal daripada budaya yang ada di dalam surga. Nah, pertanyaannya kenapa keadaan kok sekarang nggak lebih baik? Padahal desain Tuhan adalah rancangan Tuhan pada mulanya dijadikan sungguh amat baik. Karena dosa sudah menguasai kehidupan manusia. Lewat apa dosa menguasai kehidupan manusia? Waktu Tuhan memerintahkan. Nah, kan mandat ini, perintah, iya kan? Pada waktu Tuhan memerintahkan bahwa jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, kenapa pada waktu dosa itu masuk, sejak saat itulah berubah. Pertanyaannya, manusia sudah membuka celah terhadap dosa itu sendiri. Tahu enggak kenapa ular, yaitu musuh dengan bentuk rupa ular, dia menggoda Hawa? Ada yang tahu enggak? Karena Tuhan berbicaranya pada Adam, bukan pada Hawa sebenarnya. Nah, sebenarnya ya saya nggak tahu ya, ini mungkin pengertian. Karena harusnya Adam ini memberikan sebuah fondasi pada Hawa. Karena itulah sebenarnya kalau kita ngerti perintah Tuhan, kalau kita lihat bahwa ajarkanlah, yaitu ya kalau ditulis Ulangan 6 ayat 7 memang ditulis anak-anakmu. Tapi saya percaya maksud Tuhan adalah ajarkanlah setiap fondasi yang telah diberikan, yang telah diterima sang suami kepada istri dan anak-anaknya. Supaya apa? Fondasi ini kuat. Manusia itu memang manusia terdiri dari suami dan istri. Suami itu berfungsi sebenarnya sebagai antena. Maksudnya gimana berfungsi sebagai antena? Si suami ini harus menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Karena Tuhan berbicara kepada Adam. Nah, terus tugasnya istri apa? Sebagai iman, sebagai mendorong seorang suami untuk keluarga ini bisa mengarahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, pertanyaan begini. Kenapa Hawa ini, kenapa Hawa ini dipakai, maksudnya musuh ini bisa berbicara kepada Hawa? Karena musuh tahu Tuhan berbicaranya kepada Adam, bukan kepada Hawa, kan gitu. Nah, apa yang menyebabkan dosa itu masuk? Kalau kita melihat adalah karena manusia, si Adam ini mendengar suara yang lain. Ada banyak suara-suara yang lain yang ada di dalam hidup kita. Suara dari pikiran kita, suara dari stronghold. Kita tidak mendengarkan suara yang ada di dalam firman. Kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Kok keadaan yang begini? Padahal Alkitab bilang, Allahku yang memeniku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Saya nggak bilang Adam ini mendengarkan suara Hawa. Nanti soalnya ibu-ibu marah sama saya. Iya kan? Nah, saya lebih condong adalah karena Adam mendengarkan sebagai suara yang lain. Yang seharusnya pada waktu Hawa menawarkan buah pengetahuan baik dan jahat. Pada waktu sebenarnya, ya benar, Hawa menawarkan buah pengetahuan baik dan jahat kepada Adam. Harusnya Adam bilang ini, tidak. Tuhan berbicara sama saya, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Berapa banyak kita terpengaruh dengan keadaan dunia. Berapa banyak kita terpengaruh dengan suara-suara lain yang dihasilkan dari stronghold, benteng-benteng musuh yang telah ditaruh sama kita. Pada waktu manusia itu lahir, manusia itu sudah membawa dosa sebenarnya. Karena manusia lahir dari stronghold. Nah, budaya-budaya manusia, budaya-budaya yang ada, ini menjadi sebuah stronghold atau benteng-benteng yang Tuhan taruh atas, yang musuh taruh atas kita.
Adam mendengarkan suara yang lain. Nah, begitu dosa ini masuk, buyar rancangan Tuhan. Rancangan yang seharusnya ditetapkan buat manusia sebagai rancangan yang baik, ini menjadi hancur karena dosa masuk. Sehingga karena dosa ini masuk, mulai dikendalikan. Ada asumsi, ada pengakuan diri, terus ada kesombongan, ada penghakiman, ada pembenaran diri sendiri. Dan ada banyak hal-hal yang lain yang telah terjadi oleh karena dosa. Nah, sejak saat itu, dosa ini masuk, tidak ada rancangan yang baik. Semuanya berubah menjadi hal-hal yang buruk. Nah, apa yang menjadi akibat bagi dosa sebenarnya? Coba buka Kejadian 3 ayat 17. Dikatakan gini, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu atau perkataan suara yang lain ya, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Lanjut ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuhan-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Artinya begini, tidak dikatakan dengan bersusah payah kamu akan menikmati berkat. Tapi semak dan rumput duri yang dihasilkan bagimu. Bagian orang-orang yang ada di dalam dosa, di mana dosa mengendalikan, semak duri ada di dalam hidup orang-orang yang ada dalam dosa. Saudara bisa lihat orang-orang yang di luar Kristus, saudara orang itu secara keuangan diberkati, tapi pasti keluarganya pasti ada salah satu bagian yang tidak menikmati standarnya daripada Tuhan, yaitu shalom itu sendiri. Damai sejahtera nggak ada di situ, sukacita nggak ada di situ. Saudara boleh cek. Karena apa? Karena dosa ini. Tetapi saya percaya waktu Tuhan telah tiba buat setiap kita. Waktu Tuhan sudah membawa kita, harusnya sebuah kebangkitan Kristus, kita bisa mengalami apa yang dinamakan kebangkitan Kristus. Nah, pertanyaannya begini, kalau kita melihat bagaimana para rasul itu begitu dahsyat yang bisa memberikan mandat daripada sang raja, seperti tema kita, mendeklarasikan mandat sang raja. Kisah para Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana dia bisa memberikan kesaksian? Bagaimana para rasul memberikan kesaksian? Seorang saksi itu adalah gini, dia mengalaminya sendiri, baru dia bisa bersaksi. Kan begitu. Kalau dosa masih menguasai kita, kita tidak akan bisa mendeklarasikan mandat sang raja. Apa yang mau dideklarasikan? Kalau kita belum mengalami kuasa kebangkitan Kristus dari penebusan Kristus. Untuk kita bisa menyatakan, mendeklarasikan mandat sang raja, kita harus jadi saksi dulu. Kalau istilah sekarang mungkin influencer, kan gitu. Bagaimana saudara bisa berbicara atau kita bisa berbicara kepada orang yang sakit, percaya kepada Tuhan, Tuhan menyembuhkan kamu. Kalau kita sendiri belum pernah mengalaminya. Bagaimana kita bisa berbicara, Tuhan penolong kalau kita nggak pernah ditolong Tuhan. Bagaimana kita bisa berbicara, jangan galau, Tuhan adalah sumber kekuatanmu, Dia yang memberikan damai sejahtera. Kalau sendiri kita akan dalam keadaan galau. Kalau saya orang bicara gitu dan saya tahu dia belum mengalami, saya nggak mau dengar. Tetapi kan gini pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendeklarasikan mandat dari sang raja untuk kita menjadi saksi dulu, kan gitu. Kenapa? Maka kita harus menjadi saksi. Karena kita tahu ada sebuah mandat dari sang raja di dalam sebuah kerajaan surga yang kita bisa deklarasikan di bumi ini, untuk di bumi ini mengharumkan nama Tuhan lewat orang-orang yang ditebusnya. Nah, untuk kita bisa menjadi saksi, maka kita harus tercetak di dalam Kristus Yesus. Coba Efesus 2 ayat 10.
Saya bacakan, karena ini kita buatan Allah. Orang berdosa dan kita sama-sama menikmati matahari. Sama-sama menikmati udara, nafas, semuanya. Ini adalah buatan Allah. Tetapi untuk kita menjadi saksi, dicipta ulang dalam Kristus Yesus. Untuk kita bisa tercetak ulang, untuk kita bisa menjadi saksi, maka kita harus diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk apa kita dicipta ulang dalam Kristus Yesus? Untuk kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tahukah setiap kita bahwa sebenarnya Tuhan punya panggilan buat kita? Tuhan punya panggilan yang secara spesifik. Tuhan punya panggilan yang khusus. Untuk kita ada di dalam domain-domain area yang telah Tuhan tetapkan buat kita. Baik di dalam marketplace. Baik di dalam pelayanan. Baik dalam panggilan-panggilan, Tuhan punya panggilan buat setiap kita. Untuk di area itu, kita bisa mengharumkan nama Tuhan. Tetapi untuk kita bisa mengharumkan nama Tuhan, kita harus dicetak ulang dalam Kristus Yesus. Contoh, ada seseorang yang misalnya diberikan sebuah passion, diberikan sebuah visi. Kamu akan menjadi orang yang berdampak, berpengaruh di area marketplace. Oke, orang bilang yes, amin. Pertanyaannya bagaimana kita bisa berada di area itu? Kan perlu dicetak ulang dalam Kristus Yesus. Alkitab mengatakan bahwa bandingan Tuhan cuma adalah mamon. Di mana hatimu berada? Di situ. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan tidak pernah membandingkan dirinya dengan dewa-dewa lain. Mau dewa A, B, dan C itu bukan lawannya Tuhan. Yang menjadi lawannya Tuhan sebenarnya adalah mamon atau uang. Kita tidak akan pernah bisa berdampak, berpengaruh di area yang Tuhan tetapkan. Kalau hati kita ini masih mengandalkan mamon. Kebergantungan kita terhadap mamon, kebergantungan kita terhadap Tuhan, terhadap mamon yaitu uang, ini harus dikalahkan dulu. Baru pada akhirnya ada sebuah area yang Tuhan tetapkan buat kita. Bagaimana kita menghilangkan kebergantungan kita pada uang? Contoh, waktu kita mengalami masalah. Waktu kita mengalami kekurangan, yang pertama kita pikirkan adalah cari pertolongan lewat manusia, kita telepon kanan kiri untuk menolong, ataukah kita punya respon, oke, saya memang dalam kekurangan. Tetapi Alkitab bilang, Allahku yang memeniku dalam Kristus Yesus. Alkitab bilang, segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus yang memberikan kekuatan padaku. Kalahkan dengan firman. Nah, nanti baru bisa mengalami pertolongan-pertolongan. Mana yang kita lihat sekarang? Bagaimana kita berada di dalam sebuah domain itu? Kalau kita tidak bisa mengalahkan mamon. Orang-orang yang ditebus dalam Kristus, coba dengarkan ini saudara. Waktu Tuhan menebus kita, kita tidak lagi hidup apa yang kita punya dan tidak kita punya secara manusia. Tetapi kita hidup dari apa yang telah sorga sediakan buat kita. Kita hidup dari apa yang telah firman bukakan bagi kita. Waktu firman dibukakan, Allahku yang memeniku menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus. Ini yang harus terjadi. Aku hidup dari penyediaan sorga. Lewat setiap firman dibukakan, terjadilah dalam nama Yesus. Harusnya seperti itu. Mungkin tidak langsung terjadi. Tapi kita bertekun. Waktu kita bertekun, maka benar-benar setiap penyediaan ada. Maka dari situ kita bisa menjadi sebuah kesaksian di dalam area waktu kita mengalami kekurangan kepada orang lain. Ngalami sakit, dokter sudah bilang, tidak bisa. Tetapi bukankah kita hidup di dalam apa yang Kristus telah sediakan di dalam firman-Nya? Alkitab bilang oleh bilu-bilumu Yesus, oleh bilu-bilu Yesus kita telah disembuhkan. Berarti kita tidak hidup apa yang telah dokter katakan, tapi kita hidup apa yang firman katakan. Kan begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengalami sebuah kekuatan. Kita bisa mengalami fondasi kita untuk kita mempercayakan diri kita kepada firman. Ada namanya sebuah perjumpaan ilahi. Kita tidak akan pernah bisa menjadi sebuah kesaksian kalau kita tidak memiliki sebuah perjumpaan ilahi. Saya nggak berbicara di sini adalah orang yang baru bertobat, orang ini ada dalam dosa, tiba-tiba terus Tuhan memperjumpakan dengan diri. Enggak. Saya di dalam sebuah perjumpaan setiap hari sebenarnya. Nah, waktu kita berjumpa dengan Tuhan, harusnya nature kita, semua kemanusiaan kita itu hilang. Nah, untuk apa perjumpaan ilahi ini? Pada waktu dosa mencetak kita.
Dosa itu benar-benar membuat nature manusia ini semua ada dalam keadaan dosa. Kalau kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Sadar nggak sadar ketika dosa sudah mulai masuk. Hari-hari manusia, hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang jahat. Hari di mana ini menggerogoti kita. Karena apa? Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kalau kita melihat kata seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, termasuk sebuah namanya sistem dunia. Termasuk dengan namanya sistem yang ada, semuanya ini sudah dikuasai dan dikendalikan oleh musuh. Nah, kita belajar sedikit. Kalau coba di 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 18. Kalau ada seorang yang melihat saudaranya yang berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Nah, semua kejahatan adalah dosa, tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Apa maksudnya dosa yang mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut? Dosa yang tidak mendatangkan maut, mungkin iri hati, mungkin emosi, mungkin dia suka menghakimi. Nah, ini dosa yang tidak mendatangkan maut. Tapi dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang diturunkan dari Adam dan Hawa. Jadi kenapa dikatakan nggak usah berdoa, kamu nggak bisa. Harus dilakukan dengan penebusan Kristus, baru itu bisa hilang. Dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang diturunkan dari Adam dan Hawa, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa karena ini menjadi sebuah kendali daripada musuh. Tetapi untuk itulah Tuhan datang sebenarnya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam Anak Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itulah tujuan daripada kehadiran Kristus. Untuk menebus setiap orang. Sehingga setiap dosa yang mendatangkan maut tersingkir, dibebaskan. Karena mau tidak mau, manusia ini sudah berada di bawah kuasa kendali musuh. Tanpa penebusan, manusia tidak akan pernah bisa lepas dari kendali musuh. Saudara punya asumsi, saudara punya pemikiran negatif. Setiap kali respon kita negatif. Kalau tanpa penebusan, percaya saya tetap akan kembali ke sana. Tidak akan saudara bisa lepas dari asumsi, tidak akan pernah melepaskan dari kendali-kendali musuh. Hati yang mengasihi uang, hati yang condong kepada uang, hati yang selalu melihat tentang segala sesuatu, uang dijadikan segalanya. Kalau tanpa penebusan, pasti saudara tahu, tidak akan bisa lepas. Namanya orang iri, ada dosa namanya iri, itu tetap akan ada kalau tanpa penebusan. Justru tujuan penebusan adalah memindahkan atau nature manusia ini mulai dapat disingkirkan. Ini tujuannya. Nah, Efesus 2, coba Efesus 2 ayat 2. Kenapa kita harus mengalami sebuah namanya pencetakan ulang lewat perjumpaan dengan Tuhan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasaan kerajaan. Arti dunia, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Apa yang dimaksud dunia di sini? Bahasa daripada dunia ini sebenarnya adalah kosmos atau dikatakan kosmetik. Kalau kita lihat ada orang-orang yang kelihatannya cantik ya, waduh lihat cantik. Belum tentu, lihat pada waktu dia bangun tidur, kan gitu. Nah, kalau namanya kosmetik berarti apa? Artinya gini, ada sebuah keadaan yang tidak asli, kan gitu. Dunia sudah mencetak orang-orang sudah dalam keadaan yang tidak asli. Tidak seperti desain Tuhan, tidak seperti rancangan Tuhan. Sehingga dia ada dalam sebuah keadaan yang tidak asli. Coba perhatikan, kosmos, inilah ditemukan arti bahasa kosmetik dari kosmos ini.
Kalau istri saya enggak, biar bangun tidur tetap cantik, saya tahu itu. Nah, kalau bagi saya ya. Nah, tapi kan berapa banyak kalau saudara tahu, saudara yang pernah di Surabaya ada namanya Jalan Irian Barat. Dari jauh kelihatan cantik itu. Dari jauh kelihatannya mbak. Tapi kalau sudah dekat, mas itu. Ngerti maksudnya ya? Itu bencong saudara. Nah, kosmetik ini sudah membuat seperti itu. Makanya dunia tidak di dalam keadaan yang asli. Nah, makanya ini perlu namanya sebuah pencetakan ulang. Nah, coba kita buka di dalam Yohanes 4. Saya akan mulai khotbah saya ini. Yohanes 4. Bagaimana kita bisa mengalami pencetakan ulang di dalam Kristus Yesus. Bagaimana akhirnya kita bisa menjadi saksi. Nah, Yohanes 4. Ini bicara kalau dari Yohanes 1 kita tahu ya. Ini percakapan Yesus dengan wanita Samaria. Dikatakan Yohanes 4 ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Kenapa Tuhan harus melintasi daerah Samaria? Ada kata harus, berarti Yesus ini harus bertemu dengan wanita Samaria. Ada tujuan Tuhan di sana. Kemudian, nah maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anak Yusuf. Lanjut. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Lanjut. Lanjut ayat 9. Langsung ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kepahitan yang dialami orang Samaria. Kita tahu orang Yahudi waktu itu terjadi pertentangan Samaria dan orang Yahudi tidak bergaul. Kepahitan yang dialami orang Samaria sehingga menyebabkan wanita Samaria menjadi minder. Setiap keadaan yang dicetak oleh dunia membuat seorang itu ada dalam keadaan minder, nggak layak. Ini yang dialami oleh orang Samaria. Tetapi ayat 10 berkata begini. Jawab Yesus katanya, ini poin pentingnya. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya. Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, terus gini dia bilang. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan kau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Stop dulu. Yang Tuhan maksud dengan wanita Samaria sama enggak? Coba kalau lihat ayat ini. Tuhan sedang berbicara kalau kamu minum air daripadaku yaitu air hidup. Tetapi wanita Samaria ini berkata, Tuhan kamu enggak punya sumur yang amat dalam. Ya enggak punya timba. Ya enggak punya timba dan sumur ini amat dalam. Artinya gini, ada sebuah perbedaan bahasa antara yang disampaikan Tuhan Yesus dengan yang disampaikan wanita Samaria. Kenapa terjadi perbedaan bahasa? Karena wanita Samaria ini sudah tercetak dengan namanya pola dunia. Berapa banyak dari kita berpikir bahwa keadaan sudah seperti ini Tuhan. Aku sudah nggak bisa Tuhan. Berapa banyak jiwa yang galau. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan menyediakan hal-hal yang dahsyat di dalam firman-Nya. Kan gitu. Kenapa terjadi perbedaan bahasa? Maksud bahasa adalah seperti ini. Bahasa adalah alat sebuah komunikasi yang Tuhan berikan kepada kita. Bahasa yang ada sebenarnya kalau kita lihat di dalam Kejadian 11 ayat 1. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Artinya gini. Tuhan pada mulanya menciptakan itu satu bahasa dan satu logat. Tidak ada ketakutan di sana, tidak ada kekhawatiran di sana, tidak ada jiwa yang galau di sana. Yang ada hanya mempercayai Tuhan. Bahasa adalah sesuatu alat yang bisa dipakai untuk kita berkomunikasi. Kalau saudara lihat, bahasa kalau kita ngomong ya, sudah ngomong Aida kenapa nih, itu pasti bahasa Sumbawa. Kan gitu loh. Nah, untuk kita bisa memahami bahasa, ada namanya dialek. Nah, kalau bukan orang Surabaya, pasti nggak tahu. Bahasa Jawanya banyak apa? Akeh. Tapi kalau orang Surabaya, wakeh. Ada unya pasti, iya kan? Kalau namanya sudah capek, orang Jawa biasa, aduh kesel aku, kan gitu.
Tapi kalau orang sampai, aduh kuwesel aku. Itu saya sudah tahu kalau ada U-nya pasti orang Surabaya, nggak mungkin orang Jogja. Kan gitu. Nah, untuk kita tujuan dari perjumpaan ilahi adalah mengubah setiap bahasa kita. Bahasa yang artinya kita selalu berpikir kekurangan. Bahasa yang selalu berpikir kita kok nggak bisa keluar dari masalah ini. Bahasa yang selalu berpikir jiwa kita ini selalu galau. Bahasa yang selalu berpikir asumsi. Makanya ini diperlukan sebuah perjumpaan. Kita tidak akan bisa menjadi saksi kalau bahasa kita masih bahasa dunia. Nah, cuma masalah gini. Bagaimana kita bisa punya bahasa Tuhan? Kita kan perlu namanya perjumpaan supaya kita tahu logat yang berasal daripada Tuhan. Contoh begini. Waktu kita mengalami kekurangan. Kok hidup saya begini ya? Waktu kita mengalami jiwa yang galau. Kenapa seperti ini? Tuhan kok gak sayang sama saya. Tapi waktu kita punya pergaulan dengan Tuhan. Yang menghasilkan perjumpaan. Artinya Tuhan sedang mendidik saya. Artinya saya supaya bisa bersaksi buat orang lain. Makanya saya mengalami keadaan ini supaya saya bisa mengalahkan keadaan ini dengan firman-Nya. Tidak akan pernah saudara bisa menjadi saksi kalau saudara tidak memahami bahasa dan dialek Tuhan. Tanah Kanaan memang diberikan kepada bangsa Israel. Tapi siapa yang menduduki tanah perjanjian? Hanya Yosua dan Kaleb. Kenapa? Mereka ada di dalam bahasa dunia 10 pengintai. Lawan kita besar-besar. Ada raksasa. Yosua dan Kaleb bilang apa? Betul, memang ini raksasa. Betul, semua orangnya tinggi-tinggi. Tapi kita akan mengalahkan karena Tuhan kita lebih besar daripada mereka. Ini karena mereka punya bahasa Tuhan. Dari mana coba dipikir? Yosua dan Kaleb punya bahasa Tuhan. Tidak terpengaruh dengan keadaan lain. Saya percaya ada namanya perjumpaan dengan Yosua dan Kaleb yang setiap hari. Yang didengarnya lewat setiap pemimpin, lewat Musa juga. Kan gitu. Nah saudara, kenapa kok keadaan kayak gini ya? Ya udahlah, kerjaan kayak gini mau cari kerjaan lain lah. Atau gimana lah misalnya. Tetapi pola Tuhan akan selalu sama. Tidak akan ada namanya tanah perjanjian sebelum kita mengalahkan bangsa Hewi, bangsa Yebus, bangsa Het, bangsa Amori. Ada berapa bangsa yang harus dikalahkan sebelum kita masuk ke namanya tanah perjanjian. Kan begitu sepertinya. Nah, coba lihat selama ini kita lihat kenapa bahasa kita kok nggak sama dengan bahasa Tuhan. Alkitab bilang Allahku yang memenuhiku menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tetapi kok keadaan kita kok tetap sama. Kenapa bahasa kita tetap sama dengan bahasa dunia kok enggak berubah? Karena kita belum memahami dialek Tuhan. Apa yang dimaksud dialek Tuhan adalah sebuah pengertian yang berasal daripada Roh Kudus. Percayalah, tanpa pengertian dari Roh Kudus bahasa kita tidak akan pernah bisa berubah. Nah ini yang dikatain. Bahwa kalau kita bagaimana supaya kita bisa mengalami pengertian daripada Roh Kudus sehingga kehidupan kita dimunculkan menjadi saksi dan bukti untuk mengharumkan nama Tuhan. Nah Yohanes 4 coba ayat 13 ya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi di ayat 14 dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Untuk kita bisa memiliki bahasa Tuhan, harus ada sebuah aliran air di dalam diri kita. Apa yang dinamakan aliran air? Yaitu Roh Kudus sendiri. Waktu Roh Kudus menaungi kita, gak mungkin hati kita ini suam. Waktu Roh Kudus menaungi kita, pasti kita punya kerinduan yang sangat untuk kita selalu berjumpa dengan Tuhan. Hanya ikuti dorongan daripada Roh Kudus itu. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apa arti kata turun? Dikuasai, dinaungi. Kalau mungkin bahasa Yunani apa? Eperkomahi. Saya jarang menggunakan bahasa-bahasa asli, tapi supaya kita sama-sama mengerti. Eperkomahi adalah kita dinaungi, kita dikuasai oleh Roh Kudus.
Apa tanda daripada waktu kita dinaungi oleh Roh Kudus? Misalnya, ada perkataan Ricky yang menjengkelkan terhadap saya. Yang menyindir saya jengkel. Saya jengkel. Oh, enggak paten pas Jawanya. Enggak ketemu Ricky enggak paten misalnya. Tapi waktu Roh Kudus turun, tiba-tiba ada sebuah belas kasihan. Enggak bisa nih. Saya harus ngampuni. Alkitab bilang ngampuni 70 kali 7 kali. Sebelum saudara mengampuni 70 kali 7 kali, masih itu harus ada tanda Tuhan. Jadi saudara enggak boleh benci sebelum saudara mengampuni 70 kali 7 kali. Ya hitung sendiri di dalam sehari ya. Jadi kalau masih ada sebelum 70 kali 7 kali di dalam sehari orang berbuat jahat, tetap harus mengampuni. Kan gitu. Nah waktu Roh Kudus turun, saya bilang oke, saya salah. Nah kan Ricky yang salah pikirnya. Loh, dia yang harus minta maaf. Awalnya kan begitu. Tapi waktu Roh Kudus menaungi saya bisa telepon, Rick, tadi saya jengkel sama kamu. Ya mungkin kamu tidak bermaksud seperti itulah. Gitu. Saya minta maaf. Gitu loh. Nah, Roh Kudus waktu menaungi seseorang, cara pikir orang ini pasti berubah. Roh Kudus waktu masih menaungi seseorang, tidak ada lagi namanya asumsi. Nah, kadang-kadang kenapa kita bisa namanya asumsi? Ada kejengkelan-kejengkelan dalam diri kita ini kenapa? Karena ini adalah kita sudah dicetak dengan pola dunia. Contoh ini. Saya duduk sana, ya toh. Terus, waktu di jalan enggak nyopo saya. Saya jengkel ini, ada apa ini? Wakil gembala kok enggak nyapa kan gitu. Tapi ini kan asumsi. Harusnya kan waktu dia lewat sana, kenapa lewat situ? Oh menghindari saya ini. Nah masalah bukan di Kotudi, masalah di saya. Kan gitu. Banyak kita selalu mempersalahkan masalah di orang lain. Masalah di A, B, dan C. Padahal masalah itu ada di dalam diri kita. Kenapa? Kita masih adalah cetakan dalam pola dunia. Nah, dari wanita Samaria dikatakan kata kuncinya adalah karunia Allah dan siapa yang berkata-kata padamu. Untuk kita bisa menjadi saksi, harus kita mengalami sebuah penebusan Kristus. Siapa dia yang berkata padamu? Lewat Roh Kudus. Roh Kudus tugasnya adalah membawa apa yang ada di dalam suara Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan ke dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bilang gini, bagaimana kok kita nggak bisa mendengar suara Tuhan? Karena frekuensi kita beda. Frekuensi kita sama Tuhan ini nggak sama. Ada banyak pemahaman kalau kita mengingini sesuatu. Misalnya kita punya utang, kita tidak bisa bayar, kita puasa. Kita ngalami sesuatu, terus kita puasa. Dipikir Tuhan itu kayak, saya pikir begitu murahan. Dipikir dengan puasa kita bisa mengubah hati Tuhan. Nggak akan bisa. Tujuan dari puasa adalah sebenarnya menyelaraskan frekuensi kita dengan frekuensi Tuhan. Frekuensi kita selaraskan dengan frekuensi Tuhan. Ini tujuannya. Sehingga waktu kita menjadi satu frekuensi dengan Tuhan, maka tiba-tiba hati kita itu berubah. Oh iya ya, ngapain saya harus, maksudnya gini, apa yang salah nanti akan disingkapkan di dalam puasa itu. Bukan mengubah keadaan. Banyak kali kita mengingini sesuatu, kita puasa. Nggak jadi. Mungkin kadang-kadang jadi karena apa? Dinilai Tuhan begini. Bahasa Jawanya gini, saya sering kelelep itu. Daripada kelelep, ya saudara tahulah maksud saya. Daripada kelelep tak tolongi. Tenggelam maksudnya gitu. Iya. Tapi tujuan dari puasa sebenarnya adalah menyelaraskan frekuensi kita dengan frekuensi Tuhan. Apa yang ada dalam frekuensi Tuhan kita selaraskan. Contoh, di sini wifi-nya, misalnya nama wifi-nya apa? GB Rock misalnya. Kenapa enggak sama? Loh karena frekuensi beda. Apa beda? Kenapa beda? Passwordnya belum dapat, makanya internetnya enggak bisa masuk, kan gitu. Nah, supaya kita bisa selaras dengan frekuensi Tuhan, makanya Roh Kudus harus hadir. Waktu kita selaras dengan frekuensi Tuhan, dan kita mengalami namanya perjumpaan ilahi, ada pengertian yang diberikan oleh Roh Kudus. Ada bahasa-bahasa dari Roh Kudus sehingga kita bisa menangkap setiap apapun yang Roh Kudus katakan tentang kita maupun tentang keadaan sekeliling kita. Saya pernah waktu di Surabaya, saya melayani dan beberapa tim gitu. Waduh, gerejanya kayaknya sorak-sorai.
pakai asap, pakai apalah gitu. Kalau orang tidak tahu dipikir itu hadirat Tuhan nyata. WL-nya bilang gini, hadirat Tuhan nyata. Ada satu perasaan kosong di dalam diri saya. Enggak ini. Saya konfirmasi dengan orang tua rohani saya yang waktu itu melayani. Akhirnya dia tahu ini hanya performance manusia. Jadi alat musik yang bagus tidak menjamin hadirat Tuhan nyata. Tapi hati yang haus, hati yang mengasihi Tuhan di atas segalanya, hati yang mau memuliakan Tuhan akan membuat hadirat Tuhan itu menjadi nyata. Bagaimana sebenarnya menciptakan atmosfer rohani? Kalau saudara percaya setiap pemberitaan firman, saudara katakan amin, yes amin. Itu menciptakan ada namanya sebuah kondisi atmosfer rohani. Dan waktu kita berkata dengan setiap firman yang dikatakan, firman Tuhan yang hidup ini, kita katakan amin. Maka firman ini bukan menjadi sebuah firman yang memberkati. Tapi firman ini hanya menjadi sebuah firman yang membangun kehidupan kita. Pernah enggak saudara tahu tiba-tiba saudara biasa suka marah. Tiba-tiba saudara kok suka enggak bisa kendali emosi. Kok tiba-tiba saudara, loh aku kok enggak marah lagi ya. Kenapa kok aku bisa mengampuni ya. Ini artinya firman ini sudah membangun kehidupan kita. Kalau memberkati bagus, hanya sebagai informasi. Nah ini sedikit pengetahuan lah ya. Nah kembali lagi, waktu Roh Kudus menaungi hidup kita, maka dari situlah terjadi namanya ada perubahan bahasa, ada perubahan logat dalam hidup kita. Nah, kalau kita melihat di dalam perubahan bahasa dan perubahan logat tidak terjadi secara langsung. Kenapa dikatakan ini? Coba di Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nature manusia tidak hanya langsung ketika saudara doa langsung ting berubah kayak sulapan. Aladin yang bisa kayak gitu. Tapi kalau cara kerja Roh Kudus enggak kayak gitu. Cara kerja Roh Kudus dia akan perlahan-lahan, dia akan mengubahkan kita. Karena kita ini sudah lahir dari dosa, pasal kita ini rusak, maka dia harus atur satu persatu. Dia harus atur satu persatu. Sehingga pada akhirnya kita akan menggenapi sebuah rancangan yang ada pada mulanya. Tetapi bagaimana cara kerja Roh Kudus? Dia akan perlahan-lahan mengatur kita. Dia katakan dia adalah jaminan. Berarti gini, waktu terjadi perjumpaan ilahi kita dengan Tuhan, maka ada Roh Kudus yang menaungi kita. Nah, cara kerja perjumpaan ilahi mungkin bukan hanya langsung kita di dalam penyembahan kayak gitu, enggak. Perjumpaan kan gini, kita mengalami Tuhan. Ada orang-orang contoh, waktu saya galau, saya ini akan berbahasa roh. Saya tahu apa yang telah Tuhan bangun dalam diri saya. Saya akan berbahasa roh, saya akan berkatakan firman sampai saya hati berkobar, saya imajinasikan. Waktu hati saya berkobar, saya tahu di situ firman menjadi hidup sama saya. Saya perkatakan karena saya percaya, jadi. Alkitab kan bilang, karena dia percaya dia berkata-kata. Tapi belum tentu cara Tuhan perjumpaan itu dengan Ricky sama lain. Mungkin Ricky ini harus merenungkan firman. Gimana? Kenapa ya? Kok bisa kayak gini? Oh, cara pikirku yang salah. Nah, di situ dia berjumpa. Kenapa? Memang kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan kita. Tapi Korintus bilang gini, kalau Roh Allah tinggal di dalam diri kamu, maka kamu akan mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan yang seperti apa? Dari kebenaran dibukakan. Jadi temukan sendiri cara kita di dalam perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, pasti Tuhan itu akan menuntun kita bagaimana cara Tuhan memperjumpai kita. Dan saya percaya suara Tuhan itu adalah sebuah suara Tuhan yang dapat kita terima, yang dapat kita pahami. Mungkin kalau beberapa, misalnya saya berdoa cara Tuhan bicara, saya lagi males ini, saya berdoa bahasa roh. Ada sebanggaan kata dalam pikiran saya, disiplin. Oh, berarti saya harus disiplin. Saya harus disiplin membangun diri saya dengan firman. Tetapi ada lewat nyanyian rohani. Waktu Tuhan bilang, kasih setia Tuhan kurasakan. Langsung kata-kata itu kok dalam diri kita. Nah, kasih setia ini menjadi sebuah suara Tuhan buat kita. Ada lewat firman. Terus mungkin kita jalan. Oh, kita punya utang pusing kita. Terus ada flyer atau papan reklame. Tahun penghapusan hutang. Atau tiba-tiba kita lagi lama lesu. Terus pernyataan dari bangsa Indonesia
pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ini menjadi suara Tuhan buat kita. Nah, itu contoh-contoh seperti itu. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan adalah kita pasti bisa memahami dan memerdekakan kita. Nah, temukan sendiri bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita lewat sebuah perjumpaan yang kita bangun setiap hari. Tidak mungkin ada namanya perjumpaan kalau tidak bertemu. Saya lagi masalah ini. Saya lagi pusing ini, materi KM ini kok sudah dikasih tapi mungkin saya ke-delete. Nah, saya kan harus berjumpa dengan Kotudi. Kayak gitu. Bagaimana saya bisa nanyakan kalau saya tidak ketemu Kotudi? Saya kan harus sediakan waktu untuk Kotudi. Gak tahu saya telepon, gak tahu saya ke Pondok Daun, ya toh. Habis olahraga terus habis itu saya tanya, kan intinya harus berjumpa. Bagaimana kita bilang mau berjumpa dengan Tuhan? Kalau kita sibuk dengan aktivitas lain, kita tidak menyediakan waktu secara khusus terhadap Tuhan. Kan gak bisa. Nah, banyak orang bilang gini, saya mau berjumpa dengan Tuhan, tapi dia tidak sediakan waktu. Ini gak bisa. Perjumpaan dengan Tuhan harus menyediakan waktu di dalam baik penyembahan maupun perenungan firman. Ini sudah polanya. Nah, sekarang bagaimana Tuhan berbicara? Tuhan selalu berbicara lewat firman-Nya. Terus kita lihatnya lain. Kita lihatnya yang tentang hiburan lah. Apa itu namanya kalau lihat film artis-artis yang dianu itu kayak ada ya gitulah, maksudnya gitu. Jadi kayak ada dulu kan ada orang misalnya berita-berita artis kayak gitu. Yang kita lihat itu. Yang kita lihat sinetron. Ya apa Tuhan mau bicara? Karena Tuhan berbicara lewat firman-Nya, apa yang ada dalam kita baca firman itu kan dimunculkan. Kan gitu. Nah, perjumpaan dengan Tuhan selalu menyediakan waktu. Perjumpaan dengan Tuhan selalu menyediakan waktu dengan Tuhan untuk di dalam pembacaan firman. Dengan juga penyembahan dengan Tuhan. Nanti waktu kita menjadi satu frekuensi, itu akan kita bisa tahu, menangkap apa yang menjadi sebuah suara Tuhan di sana. Nah, itu kan berarti apa? Ada kehadiran Roh Kudus yang menjumpai, yang akan berbicara kepada kita. Nah, pertanyaannya begini. Pada waktu Roh Kudus itu memberikan sebuah firman, apakah kita mau mengikuti firman itu? Atau kita lebih mengikuti setiap keputusan kita? Ini menjadi sebuah pertanyaan dan kita tidak akan pernah mengalami kemerdekaan. Roh Kudus menjadi jaminan, ini artinya begini saudara. Misalnya ini, Roh Kudus kita sedang ngomong. Tuhan lagi bilang, kamu perlu bertekun. Kita capek. Nah, Roh Kudus yang mulai akan mengarahkan. Kamu capek ya? Ayo percaya kepadaku. Nah, di sini nanti akan ada sebuah timbul keyakinan. Dari sebuah keyakinan ini menjadi sebuah patokan kita, standar buat kita. Untuk kita, aku akan bertekun. Karena kitab Ibrani berkatakan, jangan lepaskan kepercayaan yang telah terbangun atasmu. Karena besar upaya menanti. Nah, waktu kita memperkatakan firman ini, maka kita akan menjadi yakin lagi. Di dalam posisi bertekun, kita menang. Terus kita mengalami, kayak tadi, mengalami masalah. Capek Tuhan. Kok keadaanku kayak gini? Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan padaku. Nah, langsung kita perkatakan lagi. Waktu kita perkatakan ini akan menjadi satu keyakinan baru dalam diri kita. Sehingga lama-lama waktu kita memperkatakan firman, bahasa kita bisa berubah. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahasa kita berubah? Setiap permasalahan yang terjadi, ini akan respon kita. Bukan lagi respon dari manusia. Bukan lagi respon dari keadaan daging kita. Kita tidak hidup di dalam keterbatasan manusia. Tapi respon kita selalu menuju kepada firman. Respon kita langsung menuju kepada apa yang telah Tuhan sediakan. Pada akhirnya, di dalam Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Bukan lagi kata-kata dari Roh Kudus loh. Perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Artinya begini, waktu terjadi perjumpaan ilahi, di sana ada sebuah kehadiran daripada Roh Kudus. Roh Kudus ini mengubahkan kehidupan kita. Dari orang-orang yang dulunya nature manusia. Dari orang-orang yang dulunya kekurangan.
dari orang yang dulunya emosi. Karena perjumpaan ilahi di mana Roh Kudus hadir mengambil alih hidup kita akan bisa menjadi saksi dari perkataan itu. Saya selesai, tapi pesan saya adalah terima penebusan Kristus dengan menjaga hidup kita. Karena namanya yang kudus itu, kita menjaga hidup kita. Jangan bermain-main dengan nama Tuhan. Seperti berita yang kita dengar di kepolisian, semua orang Kristen karena nggak menjaga nama Tuhan tersingkap. Nah, yang kedua adalah terima kehadiran Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak hanya berbicara mengenai bahasa roh. Kenapa adalah tanda daripada dipenuhi Roh Kudus adalah bahasa roh? Karena dia mau supaya kita punya bahasa yang baru. Bukan lagi bahasa dunia, bukan lagi bahasa kekhawatiran, bukan lagi bahasa keminderan. Tapi bahasa kita adalah bahasa yang telah ditulis di dalam firman, yang termeterai di dalam hidup kita. Terima kehadiran Roh Kudus. Tanpa kita menerima kehadiran Roh Kudus untuk kita mengikuti setiap arahan Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa menjadi saksi dan kita tidak bisa mendeklarasikan mandat dari Sang Raja. Tapi waktu kita terima kehadiran dari Roh Kudus lewat perjumpaannya, maka mandat Sang Raja dapat kita katakan dan orang percaya dan pada akhirnya hidup kita menjadi saksi. Ya, sekian, saya undang pemain musik. Kita nyanyikan lagu yang tadi ya. Kita nyanyikan lagu yang tadi yang Bapakku mau menyenangkanmu. Bapakku rindu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik wilayah suci. Saudara dengar saudara, waktu di Yesaya, kitab Yesaya di dalam Yesaya 5 saudara. Dikatakan Yesaya itu berkata celaka mereka, celaka mereka, celaka mereka. Tetapi di dalam Yesaya 6 dikatakan pada waktu tahun matinya Raja Uzia, aku berjumpa dengan sang Raja. Dia berkata celakalah aku. Artinya saudara mesti tahu, waktu terjadi perjumpaan ilahi, ini menghancurkan setiap nature daripada manusia. Ini menghancurkan nature daripada Yesaya. Karena itu perjumpaan dengan Tuhan, ini akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat.
Karena itu tuh saudara, ingat ini, waktu saudara mengalami setiap kegalauan, waktu saudara mengalami setiap permasalahan, datang kepada Tuhan, jumpai Tuhan, maka Dia akan berbicara kepada saudara, Dia akan menyatakan dirinya dalam keberatan sebenarnya. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, sekarang setiap apapun yang menjadi nesyar daripada secara manusia, apapun yang menjadi sebuah kegalauan daripada jemaat GBI Rock, termasuk orang-orang yang ada di tempat ini, hari ini jumpai mereka Tuhan, jumpai mereka. Roh Kudus, Engkau turun menaungi mereka. Roh Kudus, Engkau mengambil alih kehidupan mereka, sehingga mereka akan bisa melihat keberadaan Tuhan yang sebenarnya. Aku impartasikan sebuah kehidupan ilahi ada buat jemaat di tempat ini. Aku impartasikan kehidupan yang tidak terbatas. Engkau tidak lagi hidup di dalam kemanusiaan, tetapi Engkau hidup di dalam apa yang surga sediakan. Surga menyediakan damai sejahtera, surga menyediakan shalom, saudara menyediakan segala perkara apapun secara manusia tersingkir dalam nama Yesus. Dan aku katakan jemaat ini adalah jemaat yang akan mengalami pemulihan segala sesuatu. Seperti kalau bangsa Indonesia dikatakan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kamilah penentu itu, kamilah yang menentukan terjadinya agenda Tuhan buat bangsa Indonesia. Terjadi di dalam nama Yesus, terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah Engkau bentangkan firman-Mu kepada kami semua yang hadir pagi hari ini. Kami tahu kami kuat hari ini, kami sehat hari ini, kami semangat hari ini. Karena kuasa firman Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih bahwasanya kasih setiamu kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus ambil alih, ini kami semua umat pilihan-Mu. Kami keluarga kerajaan Tuhan. Kami ada di kota ini, satu tujuan, menjadi perwakilan Tuhan. Pakai kami semuanya. Karena semua otoritas itu, semua wibawa-Mu, Engkau berikan kepada kami semua umat pilihan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami juga sama-sama berdoa buat bangsa kami. Sekalipun kami mendengar banyak hal yang kurang enak didengar telinga kami, apalagi yang bermasalah anak-anak-Mu. Oleh sebab itu kami mohon campur tangan Tuhan. Roh Kudus ambil alih, beri kekuatan kepada para pemimpin kami, khusus Bapak Presiden kami, biar hamba-Mu tetap tegar berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan rakyat Indonesia. Tolong Bapak di surga, ambil alih semuanya, kejadian demi kejadian terjadi bangsa ini. Kami sebagai warga kerajaan Allah, kami terus melepaskan salam buat Indonesia. Salam Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sangihe sampai Rote. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Apapun situasi, Roh Allah terus berkarya atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak berkaryalah. Terima kasih Tuhan. Demikian buat kota kami. Kami bersama tangan Tuhan. Kami semua ada di sini. Satu tujuan-Mu. Kami menjadi teranan garam atas kota ini. Di setiap lini kegiatan kami percaya Engkau ada bersama kami. Baik kami yang ada di kota Sumbawa, oh haleluya, bahkan daerah-daerah lain di pulau ini. Kami percaya Engkau Tuhan bersama kami semuanya. Tidak ada alasan lagi untuk takut, karena Engkau berkata, anakku jangan takut, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau di pihak kami, siapakah lawan kami? Oleh sebab itu bangkitkan semangat kami, tenggelamkan kami terus dalam hadirat-Mu hari-hari ke depan ini. Biar kesukaan kami terus merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan pasti membuat perbedaan, yang percaya Engkau dan yang tidak percaya Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur sebentar kami memberi persembahan pembangunan. Tuhan, kami ingin punya tempat ibadah yang permanen, penuh pergumulan, perizinan, demikian persiapan pembangunan. Kami mohon campur tangan Tuhan, berkati pemerintahan kami, khusus di instansi perizinan gereja ini. Kami mohon campur tangan Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang bergerak di bidang perizinan ini. Terima kasih Bapak di surga, kami percaya. Kami semua yang hadir, bahkan saudara kami tidak sempat hadir,
Tuhan memberkati dan kami boleh memberi dengan penuh sukacita untuk dana pembangunan ini. Demikian persembahan umum kami pagi hari ini. Berkati kami semua umat-Mu tempat ini. Sekali lagi, hanya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Demikian umat Tuhan yang tidak sempat hadir mungkin di luar kota, kami percaya Engkau terus memberkati kami. Kerajaan terus ada di hidup kami. Itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh kuasa Roh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sembahwa berdoa diadakan setiap hari Rabu secara tatap muka di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja, depan Alfamart pada pukul 18 WITA. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam KK. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silahkan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu di Aula Sekolah Tunas Daud pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu pembangunan gereja, bisa melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kalau bahasa saya, logat saya masih tetap logat Bataknya itu. Ya Pak ya? Tapi dalam Tuhan, kita adalah satu. Logat apapun kalau sudah dapat Tuhan, satu. Hanya pujian, penyembahan kita buat Tuhan. Amin. Selamat datang dan selamat beribadah buat saudari Cecilia Billy. Ya. Selamat datang. Telah mengikuti ibadah bersama di tempat ini bersama Jemaat GBI Rock Sumbawa. Tuhan Yesus memberkati. Dan pengumuman selanjutnya buat Bapak Ibu yang mau menyumbang atau menabur melalui M-Banking. Di belakang ada QR Code, ada 2 untuk perpuluhan dan pembangunan. Jadi buat Bapak Ibu yang mau menabur silakan. Dan kami sampaikan sekali lagi, Bapak Ibu yang mungkin punya kerinduan untuk melihat video-video di YouTube tentang ibadah kita tetap tayangkan di setiap hari Minggu. Dan Bapak Ibu bisa membukanya di channel Rock Sumbawa. Dan sekali lagi jangan lupa untuk nge-like. Ya. Dan subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya.
kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kemampuan daripada Tuhan untuk dapat menangkap apa yang menjadi perkataan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga ketika Roh Kudus mengobok-obok hidup kita dan mengembalikan kita kepada destiny awal untuk menjadi satu logat dan satu bahasa dengan Tuhan, itu dapat tergenapi dalam hidup kita, sebab kemampuan itu datangnya daripada Tuhan dan kita sendiri. Terimalah semua itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak yang percaya, sudah menerimanya, katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.